Hai guys, jumpa lagi di channel Snackdown Indonesia. Hari ini kita akan mempertandingkan dua snack ya, yang agak beda dari snack-snack biasanya yang sudah dibahas di episode-episode sebelumnya. Karena ini ya bisa dibilang snack, bisa juga dibilang makanan. Ini makanan tapi juga snack. Apa yaitu? Nah, kita akan membahas dan mempertandingkan sebenarnya dua buah brand yang legendaris, musuh bebuyutan di negara kita Indonesia, yaitu Indomie dan mie sedap. Ya, jeng ditambahin kilat-kilat ya, video editor supaya lebih dramatis. Jeng. Oke, Indomie dan mie sedap. Loh, kok bisa Indomie dan mie sedap masuk di Snackdown Indonesia? Ini kan makanan, bukan snack. Nah, tunggu dulu. Di episode kali ini kita akan memperlakukan Indomie dan mie sedap ini bukan sebagai makanan tapi sebagai snack. Jadi kita akan mengemas mereka menjadi snack dengan cara memakannya mentah-mentah. Jadi Indomie ini bisa dimakan mentah-mentah, dikasih bumbu, dan ya nanti kita lihat deh ya. Tunggu dulu, pantengin terus, jangan ditinggal, jangan di skip ya, supaya tahu nanti bagaimana mengolah makanan ini jadi snack yang bisa dimakan langsung, lebih praktis. Nah, sebelumnya seperti biasa kita akan menganalisa pertama kali Indomie dulu ya. Kita akan menganalisa dimensinya. Oke, Indomie dimensinya adalah lebarnya berkisar 16 cm lebarnya, dan tingginya adalah 12 kali 16 cm. Ini dari sisi packagingnya. Nah, packagingnya ya ini gambar atau visual yang sudah dilihat, sudah dihafalin sama masyarakat Indonesia, bahkan internasional ya, pangsa pasar internasional juga tahu ini mie instan, mie goreng ya, rasanya yang original Indomie. Warnanya sudah sangat melekat di otak kita, ada sertifikat halalnya, beratnya 85 gram SNI, semuanya jelas, dan diproduksi oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Jadi langsung kelihatan jelas ini apa ketika melihat. Lalu komposisinya bagus ya. Ada juga keterangan, sedikit ulasan keterangan bawang goreng lebih banyak dan lengkap dengan saus cabai. Lalu ada best before-nya di depan 6 November 2020. Oke, masih bisa. Sekarang ke bagian belakangnya. Bagian belakangnya ada saran penyajian. Ya, saran penyajiannya tentunya di Snackdown Indonesia episode kali ini tidak akan membahas cara penyajian seperti yang disarankan, tapi kita akan membuat saran penyajian sendiri ya, karena kita akan memperlakukan Indomie ini sebagai snack, bukan sebagai makanan. Jangan diterima bila kemasan rusak. Nah, itu bener tuh. Lalu bila diinginkan tambahkan sayur. Nah, ini saya skip bagian cara penyajian karena kita membahas dari sisi snack. Lalu ada informasi gizi, tabelnya seperti biasa, dan ada komposisi di sebelahnya. Ya, komposisinya itu ada dari mie, dia membagi. Jadi wah, ini keren banget nih. Biasanya nggak pernah baca ya. Ada komposisi mie, ada komposisi bumbu, ada komposisi minyak, kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng. Jadi di breakdown tiap komposisi dari elemen-elemen yang ada di sini. Ya. Dan ini yang serunya nih, ada tulisannya. Ya, coba dibaca nih. Oke, ini alergen, lalu ada tulisan mungkin mengandung kacang tanah, udang, ikan kemiri, dan mustard. Mungkin, nggak apa nih maksudnya mungkin mengandung. Jadi belum pasti ya ini. Bisa ya, bisa enggak. Seru juga ya. Lucu juga. Ada barcode-nya dan identitas Indofood sebagai salah satu produsen makanan yang besar di negara kita. Ya, ini dia Indomie. Secara tampilan bagus, sudah terbiasa orang lihat warnanya dan sebagainya. Sekarang kita lihat yang musuhnya, yaitu mie sedap. Jeng. Memang dalam setiap brand yang terkenal atau yang bagus itu pasti ada muncul musuhnya, tandingannya.
ya, supaya orang-orang juga bisa punya pilihan, tidak hanya satu aja tapi bisa membandingkan ini atau itu. Nah, mie sedap instan ini juga muncul sebagai tandingannya, kontender dari Indomie. Memang pemilihan warnanya juga mirip warna merah, karena memang merah ini cocok dipakai untuk warna-warna makanan ya, supaya karena secara psikologi itu mengundang selera untuk makan. Jelas terasa sedapnya. Kalau yang tadi Indomie kan slogannya Indomie seleraku. Nah, yang ini jelas terasa sedapnya sesuai dengan namanya. Ada tulisan instan menunjukkan bahwa bisa langsung dimakan. Ada sertifikat halalnya. Dan juga ada emblemnya dengan bawang renyah kriuk-kriuk. Nah, kalau tadi Indomie tulisannya itu bawang goreng lebih banyak dan lengkap dengan saus cabai. Bener nggak ini? Nanti kita tes ya, kita buktikan. Nah, yang sekarang ini dengan bawang renyah kriuk-kriuk. Ada kriuk-kriuknya. Berat bersihnya 90 gram. Jadi 5 gram lebih banyak daripada Indomie. 90 gram diproduksi oleh PT Karunia Alam Segar. Ya, Wings Food juga, cuma mungkin nama PT-nya berbeda. Oke, mie goreng sama ya. Desainnya ya lebih close up, langsung kelihatan tekstur bawang gorengnya, kriuk-kriuk itu, ada mie-nya dan lain-lainnya, tapi kesannya memang penuh banget ya. Kalau Indomie tadi masih ada ruang yang untuk bernafas, kita bisa lihat kalau ini penuh banget dilihatnya. Bagian belakangnya, nah ini lumayan menarik. Cara memasaknya, saran penyajiannya itu menggunakan foto. Jadi bisa langsung kelihatan atau membayangkan seperti yang kita lihat. Kalau punya Indomie tadi menggunakan ilustrasi atau gambar ya. Jadi mie sedap menggunakan pendekatan yang berbeda. Ada foto langkah-langkahnya ya. Tapi sekali lagi kita ingatkan, di episode kali ini kita tidak akan menuruti saran penyajian ini karena kita akan memperlakukan mie sedap ini sebagai snack. Jangan diterima bila kemasan rusak, sama keterangannya ada. Oke. Lalu ada informasi nilai gizi, ada komposisi, sama juga di breakdown komposisi mie, bumbu, minyak, kecap manis, saus cabai, dan bawang gurih renyah. Ada tulisannya juga mengandung alergen, lihat daftar bahan yang dicetak tebal. Oke. Ada identitasnya, layanan konsumen, dan ada QR code BPOM RI yang isinya adalah kode. Ada juga barcode dan lain sebagainya. Tidak ada identitas sosial medianya ya. Di Indomie tadi juga tidak ada. Best before-nya di mana ya best before-nya ya? Kok nggak ada best before-nya? Oke, ya. Kolom best before-nya nggak ada. Wah, berarti ini lifetime ya, bisa dikonsumsi selama-lamanya. Apakah kayak gitu? Kok nggak ada? Oke, yaudah. Mie sedap. Packagingnya cukup nice, walaupun kesannya agak penuh ya, crowded banget. Sekarang kita buka, kita unboxing Indomie dengan mie sedap, dan kita akan mengolah secara mentah sebagai snack. Gimana sih biasanya kalau ini kan dimasak, direbus ya menggunakan air panas. Ini kita enggak, tapi kita akan membuat ala snack. Caranya mungkin ada pemirsa juga udah tahu. Kita hancurin dulu sebelum dibuka. Oke, setelah dihancurin kita buka. Ya, seperti biasa kita menggunakan gunting. Oke. Nah, ini kita siapkan alat tempat untuk menaruh. Ya, dalamnya pastinya ada minyak, ada bumbu-bumbunya. Ada juga minyak, kecap manis, dan saus cabai. Nah, setelah dihancurkan, jangan terlalu hancur ya teman-teman Snackdown Indonesia, secukupnya aja supaya masih bisa kita makan. Nanti kalau hancur semua kurang sulit nanti ketika mau makan, jadi biar seperti ini aja. Nah, lalu kita masukkan bumbunya. Kalau dari Snackdown Indonesia
biasanya tidak akan memasukkan bawang gorengnya, kita hanya memasukkan bumbunya. Tapi ini penting banget, jangan memasukkan seluruh bumbu yang ada, tapi separuh aja. Kalau nggak gitu nanti terlalu asin, jadi separuh aja dimasukin. Lalu ini juga, nah, saus sama kecapnya dimasukin juga. Minyaknya nggak perlu dimasukin minyaknya tuh. Oh ya nggak apa-apa, minyaknya dimasukin juga nggak apa-apa, sedikit aja minyaknya, nggak usah banyak-banyak. Nah, setelah masuk semua, kita menutup dan mengocok. Jadi tujuannya dihancurkan tuh supaya ada ruang untuk kita bisa kocok. Kocok. Oke, beberapa menit kemudian, nah, sudah siap untuk disantap. Coba kita santap, saudara-saudara. Ya, ini udah tercampur, ada beberapa kecap dengan saus dengan bumbunya, langsung dimakan. Penting bagi kita untuk tidak menumpahkan seluruh bumbunya, karena kalau bumbu terlalu banyak nanti kesannya jadi asin banget. Jadi separuh bumbu aja biar pas dan langsung bisa kita makan. Bisa pakai tangan atau pakai sendok langsung. Seperti ini guys. Oke. Rasanya enak. Tekstur mie-nya masih oke. Ya, kita bersihkan dulu. Sekarang saatnya kita mencoba punya mie sedap. Oke. Sama caranya, sebelumnya kita hancurkan dulu. Karena gramnya lebih besar, 90 gram, jadi mie-nya tuh bisa lebih besar dan tampaknya memang lebih besar. Ininya, apa namanya? Lebih sesek lah, karena dia mie-nya ukurannya besar. Padahal dimensinya kurang lebih sama dengan Indomie ya. Tadi udah kita ukur ya, dimensinya itu sama kok. Benar kan? Segini dengan, ya benar, 14 sama 12 ya, kalau nggak salah. Bungkusnya dimensinya sama, tapi mie-nya itu bisa tampak kayaknya lebih besar. Nah, kita buka. Ya kan? Jadi penuh banget. Nah, isinya. Nah, mie sedap ini tekstur mie-nya beda dengan Indomie. Jadi, dan rasanya pun beda. Pastinya karena menggunakan tepung yang berbeda, jadi rasanya beda. Biasanya aku langsung makan ketika belum saya kasih bumbu, cukup terasa. Jadi ketika tanpa bumbu punya Indomie itu kayak rasanya plain, harus dikasih bumbu dulu. Tapi kalau mie sedap tanpa kita kasih bumbu itu sudah enak banget rasa tepungnya ya. Oke, kita nggak usah masukin bawang gorengnya, kita masukin aja bumbunya. Ingat, jangan full, tapi separuh aja. Oke, cukup ya, separuh aja. Nanti kita kocok-kocok. Ini juga bumbunya, sausnya. Kita masukkan ke dalam. Oke. Sekarang kita kocok, tutup, kocok. Nah, setelah dikocok-kocok, sudah ready, bisa langsung kita makan.
karena pada dasarnya tepungnya enak. Unik juga, jadi sama, bisa pakai tangan, bisa juga kita makan pakai sendok. Mungkin mau ambil dikocok-kocok dulu gitu. Nah, enak, enak banget. Ini sedap, snack, diperlakukan sebagai snack dan langsung dimakan tanpa dimasak. Ternyata memberikan pengalaman yang berbeda, yang unik dibandingkan kita makan biasa. Tentunya tiap dari snack daun Indonesia tidak menyarankan kita makan dengan cara ini sering-sering ya. Nantinya kalau tidak sehat, tapi sekali-kali kita bisa mencoba untuk memakan ketika mungkin lagi males masak, lagi males kukus-kukus. Dengan pengalaman berbeda kita bisa memperlakukan snack dari mie instan, Indomie dan mie sedap. Unik dua-duanya. Nah, tapi seperti episode-episode lainnya, kita harus memilih satu pemenang. Jadi ingat, personally kalau dari aku, kalau mie instan 2 mie instan dimasak, aku lebih suka Indomie personally. Tapi kalau diperlakukan sebagai snack dengan cara penyajian seperti tadi, ya aku akan memilih mie sedap. Mie sedap ketika dimakan secara mentah dan diolah seperti yang ditunjukkan tadi, ternyata surprisingly rasanya enak karena tepung mie-nya sendiri itu enak, nggak diapa-apain udah enak, ada rasanya. Apalagi dikasih bumbunya itu lebih unik rasanya, bawang gorengnya lebih kerasa, bahkan aku tidak memasukkan bawang gorengnya tadi, tapi di bumbunya itu bisa kerasa bawang gorengnya, dan itu unik banget, enak. Enak banget. Itu dia snack daun Indonesia, teman-teman, sahabat-sahabat. Yuk subscribe, tulis komen, ceritakan pengalaman kamu makan mie instan dengan mentah, ya kan? Dan mungkin kalau udah pernah coba 2 merek ini, mana yang lebih enak bagi teman-teman snack daun Indonesia? Silahkan tulis di komen. Jangan lupa di like dan klik subscribe. Sampai jumpa di episode lainnya dengan snack daun merek-merek yang lain. Teman-teman juga bisa tulis di kolom komen mau mereview snack apa. Oke, thank you, sampai jumpa.